Swastiastu. Om Awigenemastu Namo Sidem. Om Sidirastu Tatastu Yanama Swaho. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, salam kenal dari saya Ida Ayu Made Putri dalam acara pencerahan Dharma dengan tema upaya mengendalikan sadripu dalam kehidupan. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang ajaran agama Hindu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kita telah hadir narasumber kita, Bapak Inyoman Dame AMA. Beliau adalah guru agama Hindu di SMP Negeri 1 Wonosari, sekaligus Ketua Pesraman Saraswati Banjarbuana Kerto, Desa Bongo 3. Om Swastiastu Bapak. Aingge Om Swastiastu. Penapi kabare Bapak? Asungkare becik. Di sini juga telah hadir adik-adik kita dari Pesraman Saraswati. Om Swastiastu adik-adik. Penapi kabare? Baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Pemirsa TVRI Gorontalo, sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan sloka yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari Pesraman Saraswati. Pangan Jali. Om Swastiastu. Ya Adi Tua yang artinya, Oh Tuhan yang Maha Perkasa,
yang dipuja oleh para pandita sejak zaman dahulu untuk memohon perlindungan dan pertolongan. Oh Tuhan yang berwujud usas, terimalah kidung syukur kami dengan sinar-Mu yang cemerlang dan melimpah. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Demikianlah lantunan sloka yang dibawakan oleh adik-adik kita. Kepada adik-adik diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan perbincangan dengan Bapak narasumber kita mengenai upaya mengendalikan sadripu dalam kehidupan. Kepada Bapak Nyoman dipersilahkan. Baik, Om Swastiastu, terima kasih semua atas kesempatan yang diberikan kepada presenter, kepada saya. Dalam kesempatan hari ini, saya tidak lupa juga untuk menyapa pemirsa TVRI Gorontalo yang berbahagia pada malam hari ini. Dalam kesempatan Dharma Wacana pada hari ini, saya diberikan waktu untuk memberikan atau memberi pesan Dharma kepada pemirsa di mana saja berada, agar apa yang nanti saya berikan sebagai pencerahan dapat digunakan atau dicermati sebagai tuntunan di dalam menjalankan swadharma di kehidupan sehari-hari. Baik, pada kesempatan malam hari ini, adapun tema yang akan saya ketengahkan adalah mengenai bagaimana mengendalikan sadripu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengacu pada penjelasan sadripu yang sebenarnya, tentu ada hal penting yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, di mana berbicara tentang musuh-musuh, tentu kita mengacu kepada musuh yang ada di luar diri kita. Apakah itu musuh yang berupa manusia, binatang, bahkan bahaya-bahaya lainnya. Tetapi di dalam kesempatan ini yang kita bicarakan adalah musuh yang terdapat di dalam diri kita sendiri. Seperti dalam Kakawin Ramayana, Sarga 1, dalam terjemahan ini dinyatakan bahwa sesungguhnya hawa nafsu dan lain-lain sebagainya, sadripu itu adalah musuh di dalam hati dan letaknya sangat dekat di dalam diri kita. Jadi bukan musuh yang di luar yang perlu sangat kita waspadai, namun musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi musuh yang ada di dalam diri kita sendiri itulah yang disebut dengan sadripu, di mana sad berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 6 dan ripu adalah berarti musuh. Jadi dapat didefinisikan bahwa sadripu adalah 6 musuh yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri manusia itu sendiri. Musuh-musuh tersebut adalah alat yang akan mengendalikan kita atau alat yang bahkan akan menghancurkan kita jika kita lalai, kita lengah, bahkan kita tidak mampu untuk mengendalikan. Mengendalikan musuh di dalam diri kita tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Dalam hal ini adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa melalui serada dan bakti kita, melalui hal-hal yang bersifat
spiritual agar kita terbimbing untuk memerangi atau melawan musuh-musuh di dalam diri kita. Adapun musuh-musuh di dalam diri kita itu dibagi menjadi 6 bagian atau 6 kategori. Yang pertama adalah hawa nafsu itu sendiri. Hawa nafsu berhubungan dengan keinginan. Di dalam kehidupan manusia, keinginan adalah yang paling utama diusahakan oleh manusia itu sendiri, di mana sebenarnya keinginan itu tidak bisa kita ukur sejauh mana keinginan itu akan kita labuhkan. Tetapi justru hawa nafsu itu adalah dikatakan musuh karena nafsu itu bahkan kita tidak dapat membendungnya. Misalnya dalam ilustrasi atau contoh dapat saya contohkan, kita tidak punya uang, tapi memiliki keinginan untuk membeli sesuatu dari uang kita. Namun kita menyadari bahwa uang yang kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu itu tidak cukup. Tetapi karena keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang menggelora untuk memiliki sesuatu dari uang itu tidak terpenuhi, tetapi justru nanti akan memancing keinginan untuk berbuat sesuatu yang kurang mendapat respon dari siapapun. Jadi keinginan itu akhirnya tidak sampai. Jadi timbullah keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu itu dengan perlakuan-perlakuan yang negatif. Misalnya mencuri, atau misalnya merampok, atau misalnya memaksa milik orang lain untuk kita miliki. Hal ini menyebabkan kita akan hancur di dalam jurang kesengsaraan. Itulah mengapa nafsu atau hawa nafsu itu dikatakan sebagai musuh yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya yang kedua adalah kroda. Kroda adalah kemarahan. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya kemarahan. Kita bahkan emosi, kita bahkan tidak bisa mengendalikan emosi yang meledak-ledak di dalam diri. Emosi yang berlebihan atau amarah yang berlebihan bahkan justru akan membawa kita ke dalam kesengsaraan. Terlebih amarah yang tidak bisa kita kendalikan bisa membahayakan orang lain, ataupun membahayakan siapa saja yang menjadi teman, bahkan menjadi keluarga, bahkan mungkin menjadi sahabat. Jadi dengan demikian kroda itu seharusnya dihindari dari kehidupan kita. Dengan cara bagaimana kita menghindarinya, yaitu dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa melalui swadharma, melalui melakukan kegiatan-kegiatan atau disiplin-disiplin ilmu spiritual, lebih mendekatkan diri melalui jalan meditasi misalnya, atau melalui jalan yoga misalnya, atau juga bisa melalui jalan upawasa atau menahan hawa nafsu atau keinginan. Jadi betapa bahayanya amarah yang kita miliki, makanya dalam Santripu, kroda merupakan bagian atau merupakan musuh yang harus kita hindari. Selanjutnya musuh yang ketiga adalah mada. Mada atau kebingungan. Kenapa kebingungan ini dikatakan musuh? Karena sejatinya orang bingung atau manusia yang bingung sejatinya sulit akan menemukan jalan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang ingin kita tuju, kalau orang bingung tentu tidak akan dapat menentukan tujuannya tersebut. Seperti berjalan untuk mencapai suatu tujuan misalnya tanpa menemukan yang namanya arah, maka kita kebingungan. Dalam keadaan bingung, kita tidak bisa menentukan mana yang baik, mana
yang tidak baik. Akhirnya kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Justru kebingungan ini adalah dikatakan di dalam kitab suci sebagai mada, sebagai kebingungan yang merupakan musuh daripada setiap manusia. Bagian Sadripu yang kelima adalah mada. Mada artinya mabuk. Mabuk dalam hal ini adalah mabuk karena kecantikan, mabuk karena ketampanan, mabuk karena harta, serta mabuk karena minuman keras. Hal ini justru akan menghancurkan kita ke dalam jurang kehancuran. Bagian Sadripu yang keenam adalah matsarya. Matsarya artinya iri hati. Iri hati adalah sikap yang tidak baik, yang bahkan dapat menghancurkan atau menjerumuskan hidup manusia ke dalam kehancuran. Terima kasih Pak Nyoman. Kita ikuti pesan-pesan berikut, tetaplah di pencerahan Dharma. Baiklah pemirsa, kembali lagi dengan saya di acara pencerahan Dharma. Tadi kita sudah dengar langsung narasumber menjelaskan tentang Sadripu, di mana materi ini sangat menarik tentunya. Mungkin dari adik-adik Pesraman Saraswati ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami. Dipersilahkan. Baik Pak, saya ingin bertanya. Sebelumnya Bapak kan sudah menjelaskan tentang Sadripu. Sadripu itu 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Sadripu berhubungan dengan konsep karma dalam ajaran agama Hindu? Bagaimana hubungan Sadripu dengan konsep karma? Di dalam agama Hindu banyak sekali konsep-konsep yang mendukung daripada tujuan agama itu sendiri. Tujuan agama Hindu adalah Mokshatam Jagatita Yacaiti Dharma, di mana untuk mencapai tujuan moksha tersebut didukung oleh banyak sekali konsep yang dikembangkan di dalam ajaran agama Hindu. Salah satunya adalah Sadripu itu sendiri, serta seperti adik tadi katakan konsep karma. Konsep karma ini di dalam hubungannya dengan perbuatan. Jadi di dalam konsep karma dijelaskan bahwa ada subha karma dan asubha karma, di mana subha karma adalah perbuatan yang baik, sedangkan sebaliknya adalah asubha karma, di mana segala perbuatan yang tidak baik dikategorikan sebagai asubha karma. Jadi bagaimana hubungannya dengan Sadripu? Hubungannya dengan Sadripu yaitu jika kita tidak dapat mengendalikan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita, seperti amarah misalnya, seperti hawa nafsu, seperti matsarya atau iri hati, seperti mabuk atau mada. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang akan tercela yang ada hubungannya dengan asubha karma itu sendiri. Jadi sebisa mungkin kita mengendalikan Sadripu itu untuk mendapatkan berkat perbuatan baik yang terhubung dengan subha karma itu sendiri. Jadi dalam hal ini orang yang sifatnya pemarah tentu akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Seperti di dalam sloka yang akan Bapak bacakan tentang Kroda. Di dalam Saramacaya sloka 96, di sini dikatakan, mungkin izin Bapak membaca dulu. Na catrawa ksaya
damayanti Pajama pigranata Krodam niyantu Tasih duweste nawediati. Artinya bahwa meskipun orang itu selalu jaya terhadap musuhnya, serta tak terbilang jumlah musuh yang dia habisi atau dia bunuh, asal yang dibencinya musnah selama hidupnya. Jika ia hanya menuruti kemarahan, hatinya belaka, tentu saja tidak akan habis-habis musuh-musuhnya itu. Jadi dari pembacaan sloka tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa betapapun kita sebagai orang yang sangat kuat, bahkan membasmi musuh-musuh yang ada di luar dari kita, tetapi jika musuh yang di dalam hati kita atau di dalam diri kita belum kita musnahkan, kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang penakluk musuh-musuh itu sendiri. Jadi penting bagi kita untuk memusnahkan segala musuh yang ada di dalam diri kita, termasuk kroda tadi, termasuk amarah, termasuk hawa nafsu, termasuk kebingungan atau mada tadi. Dalam hal ini dikategorikan sebagai satripu, di mana musuh-musuh ini yang nantinya akan menjerumuskan kita ke dalam atau ke jalan yang tidak baik. Jadi mungkin itu bisa Bapak jawab untuk pertanyaan adik tadi. Terima kasih Pak Nyoman untuk pencerahannya. Mungkin di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita dalam mengenali dan mengendalikan sadripu yang ada di dalam diri kita? Baik Ibu Dayu, bagaimana dalam hal ini kita mengidentifikasi untuk atau mengenal musuh-musuh yang ada di dalam diri kita? Tentu yang kita lakukan adalah kita bercermin kepada diri kita sendiri bahwa dalam keseharian atau di dalam kehidupan ini apakah kita sudah merasa baik? Dalam hal ini kita tentu dimandatkan untuk selalu mengintrospeksi diri supaya kita dapat melihat apakah musuh-musuh itu dapat kita kenali atau tidak. Jika kita dalam keseharian sering marah atau kroda, berarti kita dapat mengenali diri kita bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Apalagi pada zaman era global ini, di zaman yang sangat kompleks, kebutuhan kita terlalu banyak mungkin, namun di situ kita akan dapat merasakan sesuatu yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi dapat diidentifikasi bahwa musuh atau kemarahan itu masih tertanam di dalam diri kita. Selanjutnya, identifikasi selanjutnya adalah bagaimana apakah kita masih merasakan yang namanya iri hati kepada orang lain, atau mungkin kita merasakan kita belum puas terhadap pencapaian kita,
atau mungkin kita merasakan kita masih ingin sesuatu padahal kita tidak mampu untuk mencapainya. Jadi dapat dikatakan bahwa kita masih dikuasai oleh musuh-musuh atau sadripu itu sendiri. Mungkin demikian. Oh, terima kasih Pak. Dari 6 musuh yang ada pada diri kita ya, saya tertarik dengan penjelasan Bapak dengan musuh yaitu yang bagian keempat kalau tidak salah, loba atau rakus. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara melatih diri kita agar tidak terjebak dalam sifat loba atau rakus di era modern seperti sekarang ini, Pak? Ya, bagaimana cara kita untuk menghindari yang namanya loba, Iya, loba atau rakus. Jadi cara yang paling sederhana mungkin kita melakukan pendekatan ya kepada mungkin salah satunya adalah keluarga. Di dalam keluarga kita membiasakan diri untuk hidup sederhana, ya. Bahkan kita biasakan diri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan bukan dengan keinginan, tetapi dengan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi apabila tidak mampu kita wujudkan untuk sesuatu, kita mungkin memberikan penjelasan kepada anak-anak kita atau kepada generasi muda bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan, segala sesuatu membutuhkan yang namanya, kalau dalam hal ini adalah uang. Jadi kita lebih memberikan seperti bagaimana cara-cara kita untuk memperoleh sesuatu. Tentunya cara-cara yang bukan cara-cara yang tidak baik, tapi cara-cara yang positif untuk memperoleh sesuatu itu. Jadi sifat loba itu mengarah kepada keinginan yang ingin memiliki sesuatu yang berlebih, walaupun kita dalam keadaan tidak mampu. Apalagi di era sekarang ini terlalu banyak kebutuhan-kebutuhan, ya, atau terlalu sering kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Misalnya dalam hal ini, apapun yang diminta kita langsung kasih. Apapun yang diinginkan mereka dapat. Jadi dengan demikian mereka terbiasa dengan hal itu, merasa nyaman dengan hal itu. Pada akhirnya suatu saat dia memerlukan sesuatu tapi tidak bisa memperolehnya. Jadi karena tidak terbiasa dengan kehidupan yang sederhana atau kehidupan yang menerima apa adanya, jadi hal-hal itu akan menumbuhkan sifat-sifat loba tersebut. Baik Pak, jadi peran keluarga adalah ujung tombak ya dalam pengendalian sadripu itu sendiri. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya kembali? Kan di era global ini kan banyak sekali remaja itu kayak tidak peduli akan hukum karma, apalagi di sadripu ini kan mungkin dia tidak bisa mengendalikan musuh tersebut. Bapak selaku guru, bagaimana cara Bapak untuk menyadari para remaja tersebut agar sadar untuk mengendalikan 6 musuh tersebut, Pak? Ya, baik. Mungkin yang sangat efektif untuk kita lakukan di dalam menyadarkan diri atau memberikan penyadaran kepada generasi muda, yang salah satunya adalah mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi Wase melalui swadharma, lebih banyak berhubungan sosial dengan orang lain. Dalam hal ini ada dikatakan bahwa dewasa ini atau saat ini yang bernilai tinggi itu adalah pelayanan, atau di dalam agama Hindu disebut sewanam.
Jadi dengan melayani, dengan memberikan pelayanan yang baik, tentu kita akan melakukan aktivitas-aktivitas. Jadi dengan lebih banyak melakukan aktivitas, tentu kita akan bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah sadripu. Yang selanjutnya adalah prema. Prema itu adalah di dalam ajaran agama Hindu mengenal adanya cinta kasih atau prema. Jadi bersikap kepada siapapun, kepada siapa saja, kita cenderung untuk melatih diri kita untuk bersikap cinta kasih, memberikan kasih sayang, kasih sayang kepada siapapun, dalam hal ini kepada teman, kepada orang tua terlebih-lebih paling utama, di mana kita di dalam umat Hindu memiliki konsep catur guru, di mana kita dalam hal ini menghormati orang tua atau memberikan kasih sayang kepada orang itu sangat penting. Jadi hal-hal itu yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri dari musuh-musuh yang ada di dalam diri kita. Mungkin itu jawabannya yang bisa saya berikan. Ya, terima kasih Pak Nyoman untuk pencerahannya. Di sini mungkin ada beberapa hal lagi yang saya ingin tanyakan tentang sadripu itu sendiri. Di mana dalam agama Hindu kita mengenal adanya Trikaya Parisuddha. Menurut Bapak, bagaimana ajaran Trikaya Parisuddha dapat membantu kita dalam mengurangi pengaruh sadripu? Ya, dalam konsep agama Hindu kita dikenalkan pada konsep Trikaya Parisuddha, yaitu di mana Trikaya Parisuddha ini terdiri dari bagaimana kita berkata yang baik, bagaimana kita berpikir, serta bagaimana kita berbuat yang baik. Jadi dengan berpikir yang baik, berkata yang baik, serta berbuat yang baik, tentu kita akan bisa menghilangkan sifat-sifat sadripu yang ada di dalam diri kita. Dalam artian bahwa mari kita lawan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita dengan senantiasa melakukan atau melaksanakan Trikaya Parisuddha ini. Baik Pak Nyoman, terima kasih untuk pencerahannya. Mungkin dari adik-adik ada lagi yang ingin dipertanyakan? Saya selaku remaja ya, di sini banyak sekali yang saya lihat tidak bisa menahan hawa nafsu. Jadi kan biarpun itu dimanapun berada itu tidak bisa menahan hawa nafsunya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak untuk remaja yang masih belum bisa menahan hawa nafsunya atau ingin memberikan saran kepada remaja biar bisa menahan hawa nafsunya, itu bagaimana Pak? Berbicara tentang hawa nafsu, tentu kita dihadapkan pada yang berhubungan dengan keinginan. Ya, keinginan di sini memang sangat sulit kita bendung. Karena di sini mengacu kepada keinginan yang tidak terbatas. Dalam hal ini, apakah kita sebagai generasi muda harus larut di dalam atau harus tertindas oleh hawa nafsu itu sendiri, yang kita tahu bahkan akan menghancurkan masa depan serta segala yang kita impikan. Jadi mungkin hal yang terbaik dilakukan oleh generasi muda untuk mengisi waktu-waktu di dalam menjalankan swadharma sehari-hari ini tentu dibarengi dengan sikap toleransi, ya, dibarengi dengan membiasakan diri untuk menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif supaya
tidak ada waktu luang bagi kita, bukan tidak ada waktu luang, tetapi supaya kita bisa meminimalisir waktu luang itu ke hal-hal yang positif. Demikian. Ya, mohon tunggu sejenak, Pak. Mungkin penjelasannya bisa dilanjutkan setelah iklan berikut ini. Pemirsa TVRI Gorontalo, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pencerahan Dharma. Pemirsa TVRI Gorontalo, kembali lagi dalam Pencerahan Dharma. Mungkin dari Bapak selaku materi ada tambahan lagi yang akan disampaikan? Baik, saya tambahkan sedikit lagi tentang materi Sadripu ini, di mana Sadripu merupakan musuh yang di dalam diri. Tentunya apabila kita tidak mampu untuk menghilangkan atau mengendalikan daripada Sadripu ini, maka banyak kendala yang akan kita hadapi. Salah satunya adalah kita akan mengalami yang namanya depresi karena kita dikuasai oleh amarah. Kita akan merasakan ketidakpuasan karena kita tidak dapat memenuhi keinginan, serta kita akan tersesat karena kebingungan. Dalam hal ini, yang lebih parah lagi adalah kita terkadang di dalam hati atau di dalam diri kita berkembang sifat iri hati, di mana iri hati ini merupakan racun di dalam hidup ya, karena iri hati ini sangatlah rentan. Misalnya Bapak contohkan, orang bisa saja membeli mobil, tetapi kita justru benci kepada orang itu karena sifat iri hati itu. Walaupun sebenarnya itu secara langsung kita rasakan. Jadi betapa pentingnya bagi kita generasi muda untuk bisa menghindari atau menghilangkan sifat-sifat atau musuh-musuh yang ada di dalam diri kita. Mungkin dengan cara lebih banyak berhubungan sosial dengan orang-orang atau dengan lingkungan, lebih banyak menyibukkan diri kepada hal-hal yang positif, serta mungkin kita bisa penting sekali untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu tambahan yang dapat saya tambahkan. Baiklah, jika dari adik-adik tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya kembali, Pak. Apa perbedaan antara kama dan loba dalam konteks Sadripu? Kan kita tahu kama itu adalah keinginan dan loba itu adalah rakus. Seperti itu. Baik, untuk menjawab pertanyaan Ibu Dayu tadi, bahwa di sini Bapak akan ketengahkan dulu sebuah sloka di mana terkait dengan sifat loba itu sendiri. Sloka di dalam Sara Muscaya, sloka 267, dinyatakan bahwa Jatasya hikula
Artinya, biarpun orang berketurunan mulia, berkeinginan merampas kepunyaan atau milik orang lain, hilanglah kearifannya karena keserakahannya. Jadi dapat dikatakan bahwa loba dan hawa nafsu ini sangat berbahaya jika kita tidak bisa menghindarinya. Berkeinginan terlalu tinggi dan tidak memperhatikan kemampuan yang kita miliki justru akan mengundang sifat serakah. Jadi dengan tidak terpuaskannya hawa nafsu atau keinginan, justru nanti ditakutkan akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang justru menghancurkan hidup kita. Ya, terima kasih Pak untuk pencerahannya. Mungkin dari adik-adik peseraman ada yang ingin bertanya kembali? Baik, Pak, saya ingin bertanya. Kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang satripu. Kan satripu itu adalah 6 musuh yang ada di diri manusia. Jadi apakah satripu itu dapat diubah menjadi energi positif begitu Pak? Ataupun kegiatan-kegiatan yang positif begitu? Iya, betul sekali. Bahwa satripu itu kalau kita lawan, kalau kita kendalikan justru akan menjadi hal-hal yang positif. Dalam hal ini mungkin kita lebih pada bagaimana kita melatih diri kita untuk senantiasa melakukan hal-hal positif, melakukan swadharma kita sebagai umat Hindu. Yang lebih dapat dilakukan lagi bahwa apalagi kita masih muda, apalagi kita masih dalam pikiran-pikiran yang masih labil, jadi diperbanyak untuk melakukan dalam hal ini untuk meningkatkan spiritual dengan jalan melakukan pancayama brata. Atau juga bisa dilakukan dengan melakukan atau melatih diri dengan latihan-latihan spiritual, astanga yoga, dan itu memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Jadi hal-hal yang paling mudah kita lakukan di dalam mengendalikan satripu itu adalah kita berusaha untuk paling tidak kita dalam setiap hari melakukan pranayama, atau kita melakukan meditasi atau sembahyang. Bahkan jika kita mampu, kita melakukan dengan melatih diri pada disiplin pancayama brata. Mungkin itu yang dapat dilakukan. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak. Baiklah, dari pencerahan tadi yang Bapak sampaikan, mungkin bisa ditarik beberapa kesimpulan. Dipersilahkan. Baik, dari pencerahan yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada 6 musuh
yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran yang nantinya akan menghalangi kita dalam mewujudkan cita-cita, di mana konsep agama Hindu adalah moksartam jagat hita. Jadi untuk mencapai itu dengan tidak mengendalikan sadripu, maka kita akan terkendala. Jadi dapat disimpulkan di sini, seyogianya kita harus bisa menghilangkan daripada musuh-musuh yang ada di dalam diri kita tersebut. Demikianlah pencerahan Dharma kali ini. Mungkin sebelum diakhiri, kita lanjut dengan mendengarkan lantunan sloka yang dibawakan oleh adik-adik kita dari Pesraman Saraswati. Yang artinya, untuk Ia yang memberikan kesemarakan ini, untuk mereka yang memberikan surya bersinar di langit, Ia yang Maha Pemurah, yang bersifat abadi, yang menghaturkan persembahan, mulia dikaruniai umur yang panjang. Demikianlah pencerahan Dharma kali ini yang dibawakan oleh narasumber kita mengenai upaya mengendalikan sadripu dalam kehidupan. Semoga pencerahan ini dapat mengingatkan kita semua bahwa musuh terbesar yang ada di dalam diri kita adalah sadripu itu sendiri. Semoga kita bisa merenungkan dengan hati yang tenang, pikiran yang luas, dan tetap sigap dalam menapaki kehidupan di jalan Dharma. Saya, Ida Ayu Made Putri, bersama kru yang bertugas undur diri. Om Santi 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 Om.